Halo pemirsa kanal YouTube YLBHI, perkenalkan saya Mela yang akan membawa teman-teman semuanya untuk berbincang dengan dua narasumber utama saat ini di YLBHI. Kita akan berbicara soal Koperasi Desa Merah Putih. Teman-teman sekalian, Koperasi Desa Merah Putih yang diklaim sebagai jalan kebangkitan rakyat ekonomi ternyata di belakangnya gitu ya memperlihatkan watak yang sangat terbalik gitu. Koperasi Desa Merah Putih dia dibentuk dari atas, dibiayai dengan skema yang berpotensi membebani desa, disambungkan dengan proyek fisik berskala besar, mengancam ruang hidup warga, dan menyeret perangkat militer ke dalam urusan ekonomi sipil. Bersama saya ada dua orang yang sangat cocok sekali untuk membahas tentang ini. Pertama ada tuan rumah, ada Mas Isnur, Muhammad Isnur. Halo. Tuan rumah di mana podcast ini di-tag ada di gedung YLBHI. Sampai jumpa kembali dengan Halo Mas Isnur. Mas Isnur sekarang jadi narasumber saya. Biasanya Mas Isnur ada di host di beberapa channel yang lain. Kedua ada Mbak Sri Palupi. Halo Mbak Palupi. Halo. Mbak Palupi dari Institut Ekosokray gitu ya, yang selama ini juga banyak membahas soal isu ekonomi, sosial dan politik. Tapi kayaknya kita akan mendengar bagaimana Mbak Palupi membaca soal KDMP nih. Ya, dan Mbak Palupi juga pegiat koperasi juga. Betul. Jadi banyak riset soal koperasi. Betul. Jadi di ruangan ini sudah ada orang yang sangat tepat sekali untuk berbincang tentang KDMP. Mungkin aku ke Mbak Palupi dulu biar enak gitu. Biar nyambungnya enak, Mbak. Gimana Mbak hasil-hasil riset selama ini soal KDMP? Ya kebetulan kalau KDMP kami belum riset sih, tetapi riset-riset kami banyak menyinggung soal koperasi ya, praktek koperasi di lapangan. Seperti misalnya di Kalimantan. Kalimantan itu kelihatan beda warga yang anggota koperasi dengan yang bukan ya. Karena nyaris di Kalimantan tuh ekonominya warga itu adalah ekonomi koperasi. Itu ada beberapa koperasi yang cukup besar, ada Kelingkumang, ada banyak sebenarnya yang sebenarnya bisa dicontoh gitu, bisa dijadikan sumber pembelajaran ya. Contoh misalnya usaha-usaha ekonomi rakyat di Kalimantan itu sumber dananya atau pembiayaannya itu koperasi gitu. Mulai dari dan koperasi ini melayani bukan hanya soal ekonomi ya, simpan pinjam, enggak, sampai ke layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya warga sakit gitu, tanpa perlu dia punya uang atau tidak, udah langsung ke rumah sakit. Itu semua dihandle koperasi. Bahkan pulang dari rumah sakit itu ya, si warga yang sakit ini masih bawa uang dari koperasi. Jadi kan ada plafonnya ya, kalau sakit, rawat inap itu berapa, biasalah kayak asuransi. Jadi ini mereka nabung, mereka nggak membayar layanan kesehatan ini loh, dan nggak bayar seperti asuransi itu enggak. Jadi salah satu layanan yang diberikan koperasi dengan warga menabung di koperasi dan menggunakan layanan koperasi adalah mendapatkan layanan kesehatan. Jadi itu beneran dibutuhkan sama warga. Sangat. Kalau KDMP Mbak, nah gimana kita Mbak harus melihat melihat koperasi itu kan harus tolok ukurnya jelas. Yaitu tolak ukur koperasi sejati. Tolak ukur koperasi sejati itu ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Pertama soal keanggotaan. Keanggotaan itu kalau koperasi sejati ya dia keanggotaannya terbuka dan sukarela gitu. Nah kita bandingkan dengan KDMP atau KKMP ya. Ini kan keanggotaannya pemaksaan. Saya mendengar dalam hal ini solidaritas perempuan itu sudah salah satunya juga melakukan pemantauan ya terkait koperasi ini, udah ada indikasi intimidasi kepada warga ya, supaya nyimpan uangnya di koperasi seperti itu. Jadi nggak memenuhi itu prinsip yang pertama, keterbukaan dan sukarela keanggotaannya. Gitu. Yang kedua itu soal prinsip demokrasi dan kontrol koperasi oleh anggota. Jadi semua keputusan-keputusan itu kan ada di rapat umum anggota, termasuk pemilihan pengurus.
gitu. Dan itu dilakukan secara demokratis, one man one vote, ya, satu orang satu suara. Beda sama korporasi kan, siapa yang punya modal besar ya dia punya suara lebih besar gitu. Kalau koperasi kan enggak, di sini letak demokrasinya, one man one vote. Nah, bandingkan dengan KDMP, ini kan jangan anggota sama sekali nggak punya kontrol terhadap koperasi, gitu. Kontrol, bahkan memilih pengurus pun tidak punya kuasa itu anggota. Yang memilih pengurus justru pihak yang Kodim Koramil itu dipilih secara militeristik, kemudian dilatih secara militeristik. Itu prinsip kedua, artinya tidak memenuhi syarat. Nah, yang ketiga itu partisipasi ekonomi. Jadi modal usaha koperasi itu berasal dari anggota. Jadi kalaupun ada modal dari luar, itu dibatasi, tidak melebihi modal milik anggota gitu. Nah, ini modal kan diambil secara paksa ya. Jadi ini benar-benar diambil dari dana desa yang menjadi hak desa dan hak masyarakat desa gitu. Diambil tanpa rembukan gitu. Ibaratnya ya sebenarnya masalah desa ini haknya dipalak. Dana desa ini dipalak lebih dari 50% loh. Dipakai untuk mendanai koperasi ini. Nah, partisipasi anggota kita nggak lihat itu gimana anggota ini menjadi bagian dari koperasi gitu kan, selain belanja tentu saja ya kan. Nah, itu partisipasi ekonomi. Kemudian otonom dan independen. Koperasi ini nggak bisa diintervensi oleh pihak di luar koperasi gitu. Keputusannya ada di tangan anggota gitu. Kepengurusan dipilih oleh anggota secara demokratis seperti itu. Nah, di sini kita tidak melihat di koperasi KDMP sama KKMP ini ya, kita tidak melihat. Bahkan jangankan keputusan-keputusan di dalam koperasi, pembentukan koperasi juga nggak ada keterlibatan warga. Pengambilan dana desa juga tidak ada keterlibatan warga dalam keputusan. Memilih pengurus juga warga nggak punya hak. Jadi ini bagaimana? Ini kok jelas tidak ada otonomi di dalam koperasi ini gitu. Dari yang tadi Mbak Palupi sampaikan tuh kan ada 4 poin, ya itu sebenarnya kan ada mengarah pada indikasi pelanggaran HAM. Akhirnya ya nggak sih Mbak? Atau teman-teman mungkin nanti ya ada catatan. Nah, yang lebih penting lagi juga koperasi itu gerakan, bukan sekedar lembaga ekonomi. Gitu. Kalau koperasi gerakan, di dalam gerakan tidak ada gerakan tanpa pendidikan. Nah, ini pendidikannya bukan hanya untuk pengurus. Semua anggota harus mendapatkan pendidikan tentang perkoperasian gitu. Jadi koperasi bukan sekedar ekonomi gitu, tetapi adalah gerakan. Ada pendidikan di dalamnya. Nah, di KDMP ini kan kita tidak melihat bagaimana pendidikan kepada anggota diberikan gitu. Pendidikan diberikan kepada pengurus, pada calon pengurus, calon manajer. Dan itu pun dilakukan secara militeristik gitu ya. Informasi, edukasi itu wajib sebagai gerakan. Kemudian juga bekerja untuk komunitas. Kalau bekerja untuk komunitas, berarti basis ekonomi kan adalah ekonominya komunitas, kebutuhan-kebutuhan komunitas. Ini kan enggak. Mau dimanapun koperasi KDMP, KKMP, kegiatan ekonominya sama merata gitu. Padahal kebutuhan masyarakat beda. Itu antar desa pun, desa yang berdekatan bisa jadi berbeda. Ada yang lebih butuh sarana produksi misalnya kan, ada yang lebih butuh layanan kesehatan, ada yang lebih butuh air misalnya. Jadi kebutuhannya itu berbeda-beda gitu. Tetapi ini kan penyeragaman gitu. Nah, kalau tidak satu pun, ini yang terakhir itu prinsipnya adalah
kerjasama antar koperasi. Ya, ini masih jauh lah ya. Koperasinya aja kita belum bisa lihat, jalannya masih belum jelas gitu. Jadi sebenarnya KDMP dan KKMP ini tidak bisa disebut koperasi. Sebutnya gitu. Apa, Mbak? Kalau dia nggak bisa disebut koperasi? Ya disebut gerai ya kan, wujud yang kelihatan kan gerai, ya kan? Itu katakanlah itu toko atau warung milik pemerintah macam BUMN tapi kecil gitu ya, yang didanai dengan dana desa dan juga anggaran APBN lewat dana desa gitu. Lebih ke situ, lebih ke ya korporasi jadinya sebenarnya gitu. Nah, apa bedanya dengan BUMDes? Kan sudah ada BUMDes di desa kan. Kenapa harus bikin lembaga ekonomi yang serupa BUMDes gitu? Ini kan dampaknya luar biasa gitu. BUMDes juga dulu yang menginisiasi pemerintah seperti itu kan. Tetapi sekarang justru dibuatkan hal yang sama yang akan menjadi pesaing di desa seperti itu. Nah, ini yang menurut saya ketika koperasi itu dibentuk tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan koperasi, maka dampaknya bisa serius loh. Karena koperasi itu definisinya aja itu perkumpulan otonom para anggota yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, untuk mengatasi masalah-masalahnya secara bersama-sama. Baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, masalah budaya, atau memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya secara bersama gitu. Ini kan tidak. Iya kan? Jadi secara definisi pun ini sudah bukan, dan ini dulu yang dibatalkan oleh MK. Nanti Isnur bisa jelaskan lebih detail. Nah, ketika ketika yang disebut koperasi ini tidak menjalankan atau mengabaikan prinsip-prinsipnya, dampaknya tuh bisa pelanggaran HAM. Dan itu sudah terjadi di lapangan ya. Itu tahun 2012 PBB itu sudah menyatakan koperasi ini adalah tiang penyangga untuk pembangunan berkelanjutan. Gitu. Apa dasarnya? Dasarnya adalah selama ini koperasi di tingkat global itu sudah sangat berperan di dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, juga mewujudkan globalisasi yang lebih adil gitu. Jadi ini mengatasi perkara-perkara ketimpangan, ketidakadilan yang diciptakan oleh kuasa modal yang begitu besar, yang menjarah ekonomi kerakyatan gitu ya. Dan ketika koperasi ini tidak dijalankan sebagaimana prinsip-prinsip yang seharusnya, itu akhirnya yang terjadi ada pelanggaran HAM. Gitu. Mengarahnya ke situ. Ya. Satu, bisa pelanggaran terkait dengan hak warga untuk menyatakan pendapat. Kita udah tahu bagaimana intimidasi terhadap warga kritis. Yang kedua, hak-hak dasar anggota juga bisa terabaikan karena undang-undang sudah menjamin yang namanya hak warga atas dana desa. Dan itu juga hak atas pembangunan desa. Ketika hak itu dirampas secara semena-mena untuk apa yang dilabeli dengan koperasi, itu yang terjadi adalah ya hak dasar warga dari layanan kesehatan, kemudian pendidikan, itu kan juga terampas. Ya jadinya kita udah tahu bahkan sekolah aja dirobohkan. Ya kan, demi koperasi. Lahan warga dirampas demi koperasi. Demi apa yang disebut koperasi, karena itu bukan koperasi menurut saya. Dari beberapa yang disampaikan Bapak Lupi tadi gitu kan ya, jadi sangat jauh berbeda nih definisi, sangat bahkan jauh. Imajinasinya juga beda ya Mbak ya soal koperasi itu sendiri, KDMP. Teman-teman YLBI, saya ke Mas Isnur. Teman-teman YLBI kemarin sempat membuat catatan juga Mas tentang KDMP.
nggak cuman ini ya soal 5 orang yang meninggal gitu ya, tapi juga kenapa sih akhirnya KDMP itu perlu dikritisi gitu kan ya. Kalau dari catatan itu Mas, termasuk juga tadi soal Mbak Palupi menyebutkan ini juga melanggar keputusan MK. Ya, Putusan gitu. MK. Kalau dari Mas Isnur gimana Mas? Jadi kalau kita lihat koperasi KDMP atau KKMP ini bukan koperasi, tetapi dia adalah komando operasi. Koperasi komando operasi. Okay. Kenapa komando operasi? Karena dilakukan dengan komando, satu jurus, satu nama, satu gaya, satu gedung, bahkan gedungnya pun sama semua. Satu warna bentuknya sama, warna catnya sama. Itu nggak bisa. Itu namanya komando. Harus dengan seragam yang sama gitu. Ya, dilatih manajernya, direkrut dengan cara yang sama. Yang rekrut Kodim, tentara dilibatkan, yang ngelatih juga markas-markas tentara gitu. Bahkan pelatihannya angkat senjata, kamuflase di rawa-rawa gitu. Jadi itu komando operasi. Yang kedua, YLB melihat ini bukan koperasi tapi kapitalisasi korporasi. Gimana? Kenapa? Karena yang dipakai ujung tombaknya adalah PT Agrinas. Oke. Ini PT, bukan koperasi. Ya, seluruh ketentuan penggajian para pegawai di koperasi itu, manajer dan para pegawainya bukan koperasi yang menggaji, tapi Agrinas. Rekrutmennya semuanya Agrinas. Jadi ini adalah kapitalisasi korporasi, memperbesar peran atau struktur kerja Agrinas sampai level desa, gitu. Dan semua keputusan gajinya berapa, gitu ya, dibayarkan berapa bulan sekali, tanggung jawabnya apa, SOP-nya apa, itu oleh Agrinas. Penunjukan Agrinas menggunakan instruksi presiden. Oke. Ya, dan kapitalisasi korporasi ini merampok dana desa dengan petunjuk dari peraturan Menteri Keuangan, ya. Kan anggarannya nggak ada, pinjaman-pinjaman nggak ada, makanya dana desa yang sebelumnya dipakai untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhannya apa kan dibahas di Musrenbang. Betul. Ya, sebagai ruang demokratis warga desa. Ini enggak, ini 70% harus dana untuk KDMP. Jadi dia merampok dana desa. Akhirnya apa? Dana desa yang harusnya kebutuhan sehari warga desa itu hilang, dicerabut gitu. Dan dalam strukturnya pun harus melibatkan kepala desa. Kepala desa sebagai ketua pengawas, Mbak. Jadi ya jelas ini adalah bagian dari bagaimana pemerintahan dikooptasi oleh dua tadi, oleh komando operasi, yang kedua kapitalisasi korporasi gitu. Ini dua track ya, dua rel yang menyatu dalam tubuh yang disebut KKMP. Jadi jelas sekali emang ini bagian dari saya, pertama merusak atau menghancurkan bangunan yang disebut koperasi. Karena ini kan pembodohan publik. Oke. Penyebutan nama koperasi tapi dia menghilangkan esensi koperasi. Oke. Jadi ini ya mengulang kembali kesalahan Indonesia. Alih-alih membangun, menguatkan koperasi sebagai soko guru ekonomi kalau kata Bung Hatta, tapi malah justru menghancurkan koperasi. Orang itu sekarang bilang koperasi makin gak percaya koperasi adalah sistem yang baik. Oh begini koperasi kata anak-anak. Kan gak beda apa yang kita pelajari di buku ya, di internasional, dipelajari dalam keseharian misalnya kredit union dan lain-lain, itu koperasi yang harusnya ideal. Tapi ketika dilaksanakan sebagai proyek pemerintah, pakai anggaran yang sangat besar, sekian-sekian triliun, maka warga memahami, oh ini koperasi. Maka sekarang akan makin menghancurkan minat orang untuk berkoperasi. Apa bedanya dengan dulu gitu ya? Saya di desa saya ada KUD, Mbak. Koperasi unit desa. Itu sama persis. Jadi ini mengulangi kesalahan zaman Orde Baru yang membangun koperasi unit desa tapi pakai nama yang sama, jurus yang sama, komando dari pemerintah pusat. Ujung-ujungnya apa sebenarnya? Untuk menguasai jaringan distribusi sebenarnya. Tujuannya itu kalau kita lihat. Jadi pemerintah ini kan punya proyek-proyek tersentralistik, misalnya distribusi pupuk. Nah mereka itu tidak punya program yang jelas bagaimana distribusi subsidi. Iya kan? Akhirnya apa? Membentuk mata rantai sendiri, mata rantai yang justru membuka ruang korupsi yang sangat besar. Karena tidak pada diskusi ruang di mana melibatkan masyarakat. Sekarang kan pertanyaannya gini, masyarakat tuh gimana menentukan koperasi mau seperti apa?
nggak ada loh ruang buat dialog, ruang buat ketemu, ruang buat rapat. Kenapa pemerintah tidak menggunakan koperasi yang sudah ada? Kan Kementerian Koperasi punya data. Iya. Berapa puluh ribu koperasi di Indonesia sudah berdiri, sudah berjalan, sudah existing, sudah membantu banyak ekonomi. Kenapa nggak mereka dijadikan sebagai partner kerja distribusi? Harusnya begitu dong. Kalau emang pemerintah punya project nih, distribusi yang baik, list dong koperasi yang benar tapinya ya, koperasi yang real di lapangan, di data. Oh, misalnya di Ciputat itu, di Menteng atau di Sukoharjo misalnya, ada koperasi apa nih yang hidup. Mereka dijadikan partner, bisa nggak kerjasama? Oke. Jadi harus ada asesmen koperasi ulang harusnya Mbak, ya kan, yang berjalan, yang memang sejati dimiliki oleh warga, dan kemudian mereka dijadikan partner kerjasama distribusi. Dan itu yang sebenarnya kita tuntut dari Menteri Koperasi. Itu yang kita tuntut sebenarnya. Menteri Koperasi itu punya tanggung jawab, ya kan, untuk meluruskan atau mencabut atau membatalkan koperasi-koperasi abal-abal gitu, dan benar-benar mendukung koperasi-koperasi sejati yang benar-benar sudah tumbuh bersama masyarakat, seperti itu. Nah, itu yang justru tidak dijalankan gitu. Dan saya tambahkan ya pendapat Isnur tadi, pengalaman kita tentang koperasi yang dirusak oleh pemerintah Orde Baru sekarang ini justru lebih buruk. Oke, di itu dalam merusak. Dari apapun namanya, Mbak ya. Ya, KUD, apapun namanya, gitu mau ya. KUD mau apa gitu ya. Kita punya pengalaman di zaman Orde Baru. Sekarang pengalaman itu bukan hanya diulang, tetapi diulang secara lebih buruk, Diperparah. gitu. Contoh ya, zaman Orde Baru pembentukan KUD itu bertahap. Memang mengabaikan juga prinsip-prinsip koperasi itu, tetapi bertahap. Artinya kerusakannya tidak seperti sekarang 80.000 koperasi dalam waktu sekian bulan, gitu. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa bayangkan peluang untuk dikorupsi, ya, itu jauh lebih besar apa yang dilakukan sekarang dibandingkan dengan Orde Baru. Nah, yang terjadi pada masa Orde Baru saja, kerusakan koperasi itu sudah gila-gilaan. Indikasinya apa? Kita masyarakat itu sudah ogah kok dengar kata koperasi itu sudah image-nya itu sudah image-nya sudah. Saya punya pengalaman ya, membantu membuat koperasi di daerah Sulawesi Utara tuh, Toraja Utara. Ketika kita ngomong soal koperasi itu sudah ogah. Karena apa? Yang namanya korupsi atas nama koperasi itu benar-benar terjadi gitu. Bagaimana uang-uang sebenarnya dana anggaran-anggaran APBN untuk pembinaan koperasi ternyata dipakai untuk membentuk begitu banyak koperasi abal-abal. Gitu. Di lapangan ini yang terjadi ya. Udah koperasi abal-abal, justru masyarakat dirugikan. Karena misalnya yang terjadi KTP dikumpulkan, dijanjikan macam-macam, yang terjadi adalah uang yang cair itu ya dipakai sendiri oleh para pendiri dan yang kong kali kong dengan pengurusnya, seperti itu. Nah, waktu itu pengalaman saya tidak menggunakan kata koperasi. Waktu itu saya bikin dengan bahasa kita belanja bersama, belanja bareng-bareng gitu, dan itu terjadi gitu. Karena apa? Ya, kata koperasi ini udah tercemar, udah dirusak habis-habisan. Dengan sekarang ketika masyarakat desa mengalami betul ya KDMP, KKMP ini yang merampas lahan atau ruang hidup mereka, merampas hak mereka atas pembangunan gitu. Itu koperasi menjadi semakin buruk lagi gitu namanya. Nah, itu yang terjadi. Secara konsep sebenarnya pemerintah pernah mencoba dengan undang-undang koperasi tahun 2012 kan, yang asli 92 kan. 2012 bikin undang-undang. Konsepnya sama. Jadi pemerintah pengen masukin modal. Dan mempercepat gitu-gitu. Pengen masuk dalam struktur penguasaan, terus bahkan ada sertifikasi dan lain-lain.
Jadi intinya mengubah karakter koperasi yang asalnya perkumpulan anggota manusia, jadi kemungkinan ada perkumpulan modal. Jadi kan dalam koperasi itu ada kesetaraan. Tidak ada istilah saham sekian persen mayoritas gitu kan, nggak boleh. Nah, pemerintah pengen masuk ada saham-saham seperti itu. Nah, pegiat koperasi bergerak bersama. Semua gabungan-gabungan koperasi judicial review. Dan MK menegaskan kembali beberapa prinsip yang harus ada di dalam koperasi. Jadi prinsipnya itu bukan gabungan modal, tapi gabungan orang. Nah, dia harus jujur, harus terbuka. Tidak boleh kemungkinan pemerintah mengambil alih sedemikian rupa. Itu karena dia harus bersifat kekeluargaan. Berarti apa? Masing-masing keluarga koperasi otonom, bergerak kemudian mandiri. Ketika dia dikendalikan dari atas, itu bukan keluarga, itu kerajaan gitu. Nah, tapi sekarang ada peraturan Menteri Keuangan nih soal pembiayaan KDMP. Kan berarti kan maksudnya akan mengulang karena itu bukan koperasi, itu adalah proyek negara. Itu seperti pembangunan ala kementerian. Dia membangun cabang-cabang kementerian di seluruh desa dengan satu seragam dan lain. Makanya sekarang kita lihat jadi bahan olok-olok gitu. Semua orang mau olok-olok KDMP ini. Semua menertawakan gitu. Nah, ini pertanyaan pemerintah, anggap kita ini apa, bodoh apa? Masyarakat ini bodoh apa? Justru masyarakat yang tahu apa itu wilayahnya. Dan pembangunan gerai-gerai di puncak gunung, di tengah hutan, bahkan di tengah makam, di lokasi yang karena mungkin terpisah jalan, berhadap-hadapan. Ini persis seperti parukan Indomaret sama Alfamart ini ya kan. Yang sini adalah koperasi desa A, ini koperasi desa B gitu. Jadi ini sebenarnya seperti inilah dampak kalau berangkat tidak dari pemahaman yang benar. Jelas sekali Prabowo dan kekuasaan itu tidak punya konsep yang benar tentang koperasi. Mereka tuh nggak menguasai apa koperasi. Mereka pengen taunya apa, uang ini masif dialirkan, muter duitnya. Muter, nggak ada bagaimana tahapan berkembangannya gitu ya. Dan nggak percaya masyarakat. Dia tidak percaya koperasi karena dia tidak mempercayai koperasi yang sudah tumbuh, sudah hidup, sudah banyak di mana-mana. Maka di lapangan dia justru akan memecah belah masyarakat di bawah. Nah, ini menarik. Menambahkan ya, skema pembiayaan ini berisiko buat siapa? Buat masyarakat desa. Karena apa? Satu, ini kan pembiayaan lewat perbankan. Ya, menurut SK Kementerian Keuangan. Plafonnya 3 miliar. Itu untuk hanya untuk pembangunan fisik, untuk operasional, untuk modal usaha. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai dana desa, dipotong langsung dari atas, dari pusat gitu. Nah, ketika koperasi ini tidak jalan atau mangkrak, siapa yang menanggung pembayaran? Desa kan. Artinya mau berapa, itu kan maksimal 6 tahun. Dibayar cicil tiap tahun, ya tiap dana desa cair otomatis dipotong, ya kan, dengan bunga 6%. Ketika ini mati, koperasi ini tidak jalan, yang nanggung akibatnya kan masyarakat desa. Kehilangan hak atas dana desa yang sekian, lebih dari 50% dipotong. Untuk makanya kan jadi lucu, Mbak. Jadi ada kewajiban sekarang warga desa tuh wajib membelanjakan per orang keluarga itu sejuta sebulan. Jadi karena kewajiban cicilannya 400 juta sebulan, maka asumsinya tiap-tiap warga belanja sejuta sebulan. Jadi menciptakan mata rantai efek kemiskinan baru. Mau belanja apa sejuta bulan? Orang gajinya aja di bawah sejuta. Kalau punya gaji, disuruh belanja sejuta ke Koperasi Merah Putih. Ini artinya apa? Artinya modus pemerasan warga baru non pajak. Nah, kemarin mirisnya lagi Mas Isnu dan Bapak Lupi, di desa saya itu orang-orang pada nggak berani protes. Karena ini Mbak, karena ternyata yang jaga kan tentara. Tanahnya itu tentara. Jadi, nah ini aku sekalian nanya ke Mas Isnur ya, yang soal militerisme itu. Nah itu gimana Mas? Karena mereka sampai kayak gini, wah udahlah Mbak, sekarang mah udah terserah lah gitu. Yang penting saya secara pribadi bisa makan gitu kan. Dia udah nggak berani ngomong Mbak. Bahkan di beberapa aparat desa yang mereka sampai nggak gajian kan dananya dipakai. Tapi gimana Mas Isnu dan Bapak Lupi ngelihat ini militerisme sekarang
masuk sampai pada membuka gerai-gerai koperasi ini? Ya ini kan dalam beberapa kajian ya, misalnya Gayatri, Naomi Klein atau apa, ini kan subkultur yang dibuat bungkam sebenarnya. Karena apa? Menggunakan tentara sebagai alat kerja sehingga menimbulkan chilling effect, ketakutan massal, warga tidak berani protes. Tapi sebenarnya ini adalah api dalam sekam. Warga itu tinggal nunggu waktu aja kapan marah. Kapan kemudian mereka meluapkan emosinya dan merusak apa yang mereka bisa lakukan. Sementara mungkin mereka takut ya membincang di ruang-ruang tertutup, menjadi gosip-gosip, atau menjadi meme, menjadi satir dalam keseharian mereka. Tapi tinggal nunggu waktu aja mereka marah kapan gitu. Dan bagi saya ya nggak bisa kerusakan itu didiamkan sekian lama, baru kemudian menunggu warga marah baru berubah gitu. Dan itu terjadi, modus ini bukan hanya di KDMP. Proyek serupa itu korup dan gila-gilaan itu nggak masuk akal itu di yang lain. Misalnya makan bergizi gratis, itu orang sudah muak semua. Murid-murid, guru-guru semua udah muak gitu. Tapi ya dipaksakan terus, jalan terus itu. Karena proyek pemerintah kan. Betul. Kepala sekolah nggak bisa ngomong juga gitu. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah, berarti kan ini ada pengingkaran, penginjak-injakan demokrasi, negara hukum, konstitusi gitu. Ya kita nggak bisa mendiamkan di situ gitu. YLBHI, Ecosop Rights Institute dan semua lembaga harusnya bersuara keras, dan orang-orang di sekitaran kekuasaan juga, saya yang aneh adalah juga diam gitu loh. Betul. Pakar-pakar koperasi yang kemudian dulu teriak secara murni, sekarang bergabung dengan kekuasaan juga malah melegitimasi kesalahan konsep ini gitu, menyetujui militeristik. Ini yang bagi saya paling parah juga adalah, ini adalah normalisasi kembali dui fungsi. Tentara tuh hadir kembali ke fungsi-fungsi sosial, ekonomi, politik dengan cara-cara seperti ini. Jadi ini ya seperti Mbak Pauli bilang, jurusnya sama, KUD pakai tangan militer pula. Iya, makanya saya bilang ini komando operasi. Semuanya inilah gelar operasi militer di mana-mana. Operasi. Bahkan kemarin teman-teman YLBI sempat menulis koperasi barak ya, militer. Karena di militer. Dalamnya akhirnya militer semua, iya. Mas. Ya, saya nambahkan. Sebenarnya ini bukan hanya merusak koperasi ya, membuat masyarakat bungkam, tapi sebenarnya ini perusakan yang luar biasa terhadap negara. Iya. Gitu. Kita lihat ya animo masyarakat soal apa yang terjadi di era apa? Sebenarnya sudah terjadi ya di era Jokowi ya, persoalan militerisme ini. Bagaimana itu kan sebenarnya juga sama, kesalahpahaman tentang peran militer. Prabowo ini militer tapi dia nggak punya konsep militer yang benar seperti apa gitu. Nah, menurutnya bisa jadi gitu. Negara yang, karena saya baca kemarin saya pergi ke mana gitu, saya baca negara tidak akan bisa merdeka tanpa militer yang kuat gitu. Dia nggak tahu banyak negara juga nggak punya militer, toh mereka merdeka gitu. Yang kedua kesalahpahamannya adalah seolah-olah dia menganggap dengan militerisme yang diperkuat dan diperluas itu wibawa negara, wibawa pemerintah, wibawa penguasa dan militer itu akan lebih baik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita lihat aja di media sosial, setiap hari itu isinya mencemooh, meledek, membuat lelucon-lelucon siapa? Kepala negara, negara ini, kemudian militer. Jadi benar-benar negara ini sebenarnya nggak ada wibawanya justru gitu. Itu kebalik itu. Presidennya nggak ada wibawanya, malah jadi bahan apa? Bahan cemoohan, bahan ledekan, bahan lelucon gitu. Negaranya juga sama. Militer apalagi gitu. Kita lihat aja di media sosial, nggak ada satu hari pun yang lolos dari jadi negara ini menjadi negara komedi gitu, negara jadi konyol gitu. Selain ini Mbak, tadi disebutkan di media sosial banyak orang mulai mengkritisi, tapi ada nggak sih ruang resmi gitu ya yang bisa dilakukan warga untuk mengadvokasi apa yang ada di daerahnya, Mbak Lupi atau Mas Isnur, soal KDMP ini? Kita dengar ya ada yang sampai ngambil yang tanah. Akhirnya karena ini bersifat sentralistik komando, yang terjadi apa? Terjadi bukan hanya warga diambil anggarannya untuk proyek yang sangat besar ini, ratusan triliun, yang berdampak pada kemiskinan yang lain.
Oke. Gaji-gaji guru nggak dapet, Iya. sekolah-sekolah dan kampus-kampus mulai pendidikan dipadamkan merosot. listriknya gitu ya. Banyak pegawai P3K di banyak daerah itu mulai di Diputus PHK, kontrak. diputus kontrak. Jadi sebenarnya warga itu langsung terdampak dengan kebijakan ini. Secara tidak langsung ya. Secara langsung bahkan mereka kan anggarannya untuk membayar gaji P3K, ASN P3K itu bersandar pada dana bagi hasil pemerintah daerah, karena nggak ada ya udah hilang gitu. Iya. Dan itu sudah juga membuat banyak Pemda juga gelisah sebenarnya dengan situasi ini gitu. Dan kemudian Karena beban Pemda juga beban tinggi Pemda dengan tinggi, pemotongan iya, apa uangnya diserahkan ke pusat transfer terus ke daerah berkurang nggak bergila-gilaan Pasca itu. efisiensi itu juga ya. nggak balik gitu. Nah ini, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sebenarnya harus pertama-tama ya masyarakat memahami dulu, memahami bahwa kita punya hak, masyarakat berhak mempertanyakan pajak yang mereka bayarkan, ya harusnya kembali kepada apa yang mereka perlukan keseharian, bukan bikin program abal-abal yang merampas hak mereka gitu. Yang kedua, mereka harus berserikat. Mereka harus mendidik diri, mengorganisir diri sehingga tidak sendiri. Kalau sendiri mudah dipukul, mudah dihabisi. Jadi ya bentuk organisasi petani, organisasi masyarakat gitu ya, organisasi buruh dan lain-lain untuk bergerak bersama. Yang ketiga, saling terhubung dengan organisasi yang lain ya, dengan kampus, dengan dosen, dengan gerakan misalnya NGO gitu ya, dengan serikat buruh, saling terhubung dan bergerak bersama. Ya, karena kalau kita nggak bersatu, pressure ini nggak akan kuat dan bermainlah di semua level. Ya, teman-teman yang punya sosial media, manfaatkan sosial medianya untuk mengkritisi. Ya, dan jangan takut karena undang-undang menjamin kita untuk berekspresi dengan terbuka gitu. Undang-undang ITE misalnya, Anda mengkritik pemerintah, menghina presiden dan pejabat itu kan dihapus, udah hilang gitu. Ya. Nah, yang keempat, pusatkan sentral pantauan kepada kekuasaan. Karena ini bersifat sentralistik dari pusat, yang harus kita center ya presidennya. Gitu. Ini pembelajaran kalau kita memilih presiden yang keliru, presiden yang salah, presiden yang arrogance ya, anti science, presiden yang nggak punya telinga ya begini jadinya gitu. Jadi politik sangat mempengaruhi, termasuk memaksa DPR. Kan DPR sebagai pengawas, sebagai rakyat, mengawasi proyek-proyek ini, bukan melegitimasi gitu. Tapi ada spill orang dalam jadinya. Bagaimana sih kondisi legislatif, misalnya eksekutif, Mas melihat ini? Suara udah banyak tadi seperti Mas Isnur sampaikan. Harusnya kan presiden mendengar ya, Mbak ya. Harusnya pemerintah juga take action. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? DPR ini punya kuasa kan. DPR punya kuasa. Nah, yang dilakukan oleh rezim ini adalah bukan hanya membungkam dengan kekerasan, tetapi juga membungkam dengan uang. Kita lihat jurnalis, media dibungkam dengan uang, dengan tidak memberikan dalam tanda kutip pembiayaan yang harusnya mereka dapat, seperti iklan dan segala macam, kan ancamannya itu. DPR dibungkam dengan apa? Dengan proyek-proyek, dengan menaikkan anggaran mereka. Itu kan satu bentuk pembungkaman. Jadi tidak hanya dengan cara militeristik atau kekerasan, tetapi juga dengan uang. Nah, masyarakat ini juga begitu kan. Kalau kita lihat aja seluruh program rezim ini, apapun bentuknya, pada akhirnya akan kelihatan alurnya tuh satu, ke 2029 gitu, termasuk koperasi ini gitu. Jadi mengapa coba MBG yang urusannya gizi kok bisa diberikan kepada tentara, kepada polisi, kepada politisi-politisi, kepada partai, kalau nggak arahnya adalah politik kekuasaan gitu. Nah, kalau masyarakat membaca, harus dibaca betul oleh masyarakat bahwa seluruh program-program yang apapun bentuknya itu sebenarnya bukan untuk masyarakat pada intinya. Koperasi ini bukan untuk masyarakat gitu. Kalau benar-benar untuk masyarakat, dia akan jalankan betul yang namanya koperasi gitu. Tapi ini kan enggak. Semua dijalankan untuk kepentingan politik gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan masyarakat? Kedaulatan ini kan di tangan rakyat gitu. Rakyat punya kuasa. Setidaknya kuasa untuk menentukan siapa presiden
berikutnya gitu kan. Ketika rezim ini berupaya untuk memperpanjang kekuasaannya, katakan tidak. Gitu. Stop 2029, cukuplah kerusakan ini jangan diperparah dan jangan diperpanjang. Kayak gitu. Tentu mengapa militer kalau bisa lebih cepat lah. Mengapa militer diperluas dan diperkuat sedemikian rupa sampai anggarannya kementerian dia di urutan nomor 1? Ya itulah. Kan pengalaman kemarin dengan pemerintahan rezim sebelumnya kan hanya ada parcok. Betul. Ya kan? Sekarang ada parjo. ini akan ada parcok, ada parjo gitu kan. Dan kita kemenangan itu bisa mereka tempuh dengan satu cara, adalah kecurangan. Dan kecurangan itu bisa dilakukan dengan melibatkan parjo gitu. Nah, ini yang harus yang harus diputus. Dan sekarang gitu. terang-terangan sampai level desa ya. Sekarang terang-terangan gitu kan. Semua lini kan dikuasai dengan proyek-proyek itu, termasuk dengan apa yang disebut dengan komando operasi Merah Putih. komando operasi ini gitu kan, bukan kooperasi, komando operasi ini, benar, saya setuju ini. Nah, yang salah satu yang bisa dilakukan selain tadi apa yang sudah disampaikan Isnur ya, harus mengorganisir diri, harus melawan bersama-sama, maka harus ditegakkan lagi kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Setidaknya saya yakin yang terjadi sebelumnya dengan Pilpres sebelumnya, masyarakat terjadi intimidasi luar biasa di lapangan. Masyarakat dipaksa untuk memilih seperti terjadi zaman Orde Baru gitu. Ini akan berulang gitu. Nah, kalau masyarakat benar-benar menegakkan kedaulatannya, ya katakan tidak. Dan dalam negara hukum itu segala sesuatu itu bisa diuji di pengadilan, di ruang yudikatif. Harusnya juga pengadilan ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu mengevaluasi dan menghentikan proyek-proyek seperti ini. Ya, tidak boleh kemudian ada kesalahan dalam kebijakan didiamkan. Dan ketika warga menggugat kemudian tolak-tolakin dengan dalih administrasi. Betul. Ini yang terjadi. Misalnya apa? YLBHI itu dengan teman-teman itu sedang menggugat anggaran MBG di pendidikan di APBN 2025. Kita sudah selesai sidang itu sejak Januari, Mbak. Harusnya itu diputus sejak Januari. Sekarang udah bulan Juli nih, 6 bulan MK nggak ada kabar. Jadi kami juga curiga MK ini masuk angin karena mendiamkan putusan berlarut-larut. Kalau kemudian nanti sampai Agustus ada APBN perubahan, berarti kan sudah kehilangan objek. Jadi kita melihat ada intensi ya, juga kelumpuhan di dunia pengadilan, dunia yudikatif. Harusnya warga mengharapkan itu sebagai benteng keadilan, menguji ke sana, maju ke sana, dan dikabulkan, malah kemudian bersembunyi di balik administrasi gitu. Jadi ya kita melihat pelumpuhan negara hukum ini secara serius itu dilakukan oleh Prabowo kepada eksekutif. Semua menterinya tuh kayak membebek, nggak pernah ada koreksi ya. Iya dong, Menteri Pendidikan Kebudayaan diam aja ya dia. Dia bahkan melegitimasi MBG ABCDE bahkan gitu. Membela. Padahal nggak dipegang sama dia MBG, dipegangnya sama BGN ya kan. Terus program sekolah rakyat. Harusnya kan yang megang Kemendikdasmen, yang megang Kementerian Sosial, apa hubungannya gitu. Sekolah Garuda misalnya, yang megang Kemendikti, padahal yang harus megang Kemendikdasmen. Jadi ada kerusakan sebenarnya, perusakan birokrasi secara serius, tapi birokrasinya para menterinya melegitimasi. Ya kita melihat ada penyeragaman pikiran ya oleh pemerintahan Prabowo ini. Gitu. Terakhir Mas Isnur dan Bapak Lupi, catatan soal KDMP ini yang menurut berdua, Bapak Lupi dan Mas Isnur, ini harus jadi poin yang pemerintah harus dengar sih soal ini gitu. Ada nggak, Mbak? Ya sebenarnya ini kan semua sudah bungkam ya. DPR tidak ada suaranya gitu kan. Apalagi kita berharap dari pemerintah gitu. Padahal ini jelas ini pelanggaran serius atau penyelewengan terhadap konstitusi. Konstitusi sudah menegaskan pasal 33, koperasi itu adalah sokoguru ekonomi. Itu koperasi itu adalah wujud dari demokrasi ekonomi. Tetapi
wujud dari demokrasi ekonomi ini sudah disalahgunakan oleh rezim ini menjadi bentuk politik kekuasaan dalam berbagai macam bentuk. Koperasi salah satunya gitu. Tapi seluruh proyek-proyek ini muncul alurnya bukan untuk pelaksanaan dari konstitusi untuk mewujudkan tujuan bernegara gitu, tetapi untuk mewujudkan perpanjangan kekuasaan gitu. Artinya seluruh program yang dikatakan sebagai strategis oleh rezim itu tidak lebih dari politik kekuasaan gitu. Nah, kalau semuanya sudah melanggar konstitusi, siapa lagi yang bisa bicara untuk menegakkan kembali konstitusi? Ya pemegang kedaulatan. Gitu. Semua orang bertanggung jawab. Semua pihak bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi negara ke dalam jalur yang benar, sebagaimana sudah ditegaskan di dalam konstitusi, sebagaimana para pendiri negara ini sudah merumuskan dengan sangat jelas kemana negara ini harusnya dibawa gitu. Jangan sampai hanya karena perkara kekuasaan, mau berkuasa kalau udah duduk tuh kan nggak mau berdiri ya. Sudah merasakan enaknya kekuasaan itu kan candu gitu. Nah, nggak ada lagi yang bisa melepas pembungkaman ini ya, melepas kekerasan struktural. Ini kan udah kekerasan struktural, udah bukan hanya membungkam dengan militer atau membungkam dengan uang, tapi seluruh struktur sudah dipakai untuk apa? Untuk politik kekuasaan ini. Maka ya ini nggak ada jalan lain gitu selain bicara mengambil alih kedaulatan rakyat. Gitu. Kalau Mas Isnur bagaimana? Bisa dilakukan juga dengan yang disebut pembangkangan sosial, pembangkangan sipil, civil disobedience. Apa yang dilakukan? Masyarakat tetap membentuk koperasi ala masyarakat, ya, membangun kekuatan ekonomi mandiri, berjuang secara kolektif, dan penuhi kebutuhan secara mandiri, saling membantu antar masyarakat. Gak usahlah belanja di KDMP. Terima kasih dan selamat sore. Terakhir banget, KDMP berarti diteruskan atau di stop, Mas Isnur? Iya, abaikan oleh masyarakat. Tolak dan abaikan. Ya, itu mungkin jalan masyarakat bisa melawan secara mandiri. Itu bagi saya civil disobedience. Terima kasih banyak Mas Isnur dan Bapak Lupi. Teman-teman, ternyata kita sudah hampir 1 jam. Nggak sebenarnya kurang kalau mau ngomongin soal apa yang disebut tadi Bapak Lupi, politik kekuasaan menjelang pemilu 2029. Udah sampai ke sana tadi kita omongannya. Tapi terima kasih Mas Isnur, terima kasih Bapak Lupi. Semoga nanti lebih banyak lagi orang yang berani bersuara. Sebenarnya semua orang itu tahu masalahnya, tapi bagaimana suara itu kemudian bisa didengar, itu yang harus bersama-sama kita perjuangkan. Terima kasih sekali lagi dan teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya.